Kalau berkarir itu lebih baik jadi generalis atau spesialis ya? Mau tahu jawabannya? Stay tune ya. Hai semuanya, apa kabar nih? Baik? Syukur kalau begitu. Ketemu lagi bersama saya Tias di Career Novator. Nah, sebelum menjawab pertanyaan yang tadi, kalian udah pada tahu belum yang dimaksud dengan generalis itu apa dan spesialis itu apa? Generalis itu adalah orientasi yang spesifik pada job area. Sedangkan spesialis adalah orientasi yang spesifik pada job task. Gampangnya gini deh kalau tadi bingung. Generalis itu tahu banyak tapi tidak mendalam. Sedangkan spesialis itu tahu satu atau dua hal aja tapi sangat mendalam. Lalu mana yang lebih baik dalam dunia karir? Nggak ada yang lebih baik. Semua itu kembali pada pilihan kalian masing-masing. Meski begitu, dari pengalaman saya nih sebagai rekruter, saya senang loh dengan kandidat yang masih cukup fleksibel. Dalam artian iya, kandidat itu tuh memiliki suatu keahlian khusus ataupun spesialisasinya. Akan tetapi dia masih cukup open dan juga tidak reluctant terhadap hal-hal baru. Sehingga masih ada kesempatan untuk bergeser menjadi generalis. Jadi kandidat yang fleksibel itu sebenarnya akan menguntungkan kalian loh. Apalagi kalau kalian itu masih berada di tahap new entry level dalam karir kalian. Dan lagi, berdasarkan buku yang pernah saya baca, ini tuh karangannya Caroline Ceniza Levin, mudah-mudahan nggak salah nyebut namanya. Judulnya itu adalah Making Fire Possible. Sebenarnya kita itu bisa dapat keuntungan dari menjadi fleksibel antara generalis dan juga spesialis. Maksudnya gini, jadilah spesialis di bidang yang kita kuasai. Setiap orang itu kan pasti punya bakat atas suatu hal. Nah, terus tuh asah bakat kalian itu sehingga kalian memang menjadi ekspertis di bidang itu. Kaitannya dengan dunia kerja adalah ketika kalian menjadi ekspertis, posisi kalian itu tidak mudah digantikan oleh orang lain di dalam perusahaan. Karena ada tendensi nih dari perusahaan itu nggak mau kehilangan keahlian yang kalian miliki. Misalnya, kalian itu adalah seorang rekruter dan keahlian kalian itu adalah BEI, Behavioral Event Interview. Itu adalah wawancara yang didasarkan pada peristiwa-peristiwa yang pernah kandidat alami. Nah, asah terus tuh ketajaman kemampuan kalian dalam hal tersebut. Yang dimaksud jadi generalis itu adalah jadi generalis dalam mengasah skill. Meskipun kita sudah ekspertis dalam suatu hal, nggak ada salahnya loh untuk selalu belajar hal baru. Nah, ini tuh mempelajari hal baru di dalamnya itu tuh, dan juga dalam mengembangkan diri kalian, itu tuh sebaiknya tuh kalian terbuka pada perspektif ataupun sudut pandang lain ya. Contohnya, kalian ingin jadi seorang marketer yang handal. Jadi marketer handal itu bukan cuman perlu mempelajari teori-teori marketing loh. Ada hal yang jangan lupa untuk kalian pelajari juga. Contohnya, cara berkomunikasi dengan orang lain. Karena jika kita paham teori marketing, tapi kita tuh nggak bisa gitu ya, cara berkomunikasi yang baik dan benar. Jadi teori-teori yang udah kita pelajarin itu, kita nggak bisa deliver dengan baik nih ke orang lain karena kemampuan komunikasi kita yang tidak begitu lancar. Berikutnya, jadilah spesialis dalam mengejar target. Kalau kita punya target yang spesifik, maka kita akan fokus pada proses pencapaian target tersebut. Karena berfokus pada tahapan-tahapan secara rinci, orang-orang tuh bisa menilai berapa gigihnya kalian nih dalam mencapai target yang udah kalian set di awal. Tentu saja orang pun akan memberikan penilaian yang baik atas sikap kerja kalian yang seperti itu. Jadilah generalis dalam proses pendekatan atau approaching. Jadi kan kalian itu punya target yang spesifik nih ya. Dan kalian juga fokus nih pada proses untuk mencapai target tersebut. Tapi jangan sampai nih kalian itu jadi narrow minded atau berpikiran sempit. Karena kalau kalian berpikiran sempit, dikhawatirkan kalian itu akan sulit nih untuk untuk berpikiran out of the box gitu dalam menyusun langkah-langkah untuk mencapai target tersebut. Kenapa sih perlu punya pikiran out of the box? Karena hal tersebut itu bisa membantu kalian melatih kemampuan interpersonal dan juga kreativitas. Bisa aja loh kalian itu jadi lebih inovatif dibanding rekan-rekan kerja kalian yang lain.
Nah, selain itu tadi yang udah saya sebutkan, ada juga nih pentingnya kalian menjadi kandidat atau karyawan yang fleksibel. Apakah itu? Kalian itu akan lebih mudah beradaptasi dengan kebutuhan perusahaan. Gini. Kalau startup nih ya, perusahaan startup, apalagi yang umurnya masih di bawah 3 tahun, itu tuh seringnya memang membutuhkan karyawan yang generalis atau bahasa kerennya tuh palu gada. Apa lu mau, gue ada. Saya pernah nih di-hire sebagai HR supervisor di sebuah new establishment company. Kalau baca dari title, itu harusnya tuh cuma ngerjain HR ya, HR supervisor. Kenyataannya, area HR yang saya kerjain tuh cuma rekrutmen. Lah sisanya, accounting dan juga general affairs ikut dikerjain. Sampai belanja keperluan kantor. Ngeluh. Iyalah, tentu aja saya pernah ada di posisi ngeluh. Tapi ya udah, dinikmatin aja. Selalu ada plus side-nya. Plus side-nya adalah jadi saya paham nih ya, kenapa bagian accounting itu suka banget ngerewetin divisi-divisi lain tentang tentang perlunya tertib untuk menggunakan uang perusahaan. Kalau saya jadi spesialis, apakah pernah? Pernah. Saya pernah nih jadi rekrutmen spesialis di sebuah headhunter. 1,5 tahun bener-bener cuma ngerjain proses rekrutmen. Nah, karena saya pernah jadi generalis, pernah jadi spesialis, akhirnya saya sampailah di satu kesimpulan, bahwa saya itu lebih senang menjadi generalis dengan exposure pekerjaan yang lebih banyak. Meski begitu, tetap ada kok 1 atau 2 bidang HR yang saya perdalam dibanding yang lainnya. Sebelum sesi hari ini berakhir, saya cuma mau berpesan. Apapun pekerjaan yang saat ini sedang kalian jalani, terlebih lagi untuk para new entry level, nikmati dan ambil pelajaran sebanyak-banyaknya. Enjoy the journey. Thank you for watching. Tias di sini undur diri. Bye-bye.